Hamzah, Indah Ramadhani, Intan Apriliani, Delis Maulidia, Muhammad Eva dan Marwan, Muhammad Maulia Anda, Muhammad Yulia Dika, Muhammad Fahim Rifki, Mona Syakira, Mutia Audina Hasibuan, Natasha Putri Febriani, Putri Sewani Tias, Rahmat Wahyudi, Rayyan Yuda Pratama, Revita Aprilia, Rizky Putra Kurniawan, Rodinatul Amanah, Salsabila Syifa Siregar, Sinta Rahma, Cynthia Salsanabila, Siti Raidatul Anissa, Sultan Ardiansyah, Teguh Al-Faris. Oke, untuk kawan-kawannya yang belum hadir lagi, update kesehatan atau ada informasi kelanjutannya juga. Ya, berarti memang berawal dan tidak ada konfirmasi kenapa mereka nggak hadir ya. Oke, baik. Kenapa tadi pertama kali ini? Itu mau tanya dulu. Karena udah nggak sesian yang pengen cepet pulang. Ya, pulang. Aman sebentar nih, nggak lama kok kelas kita pindah nanti. Ibu harapkan anak-anak semua bisa mengikuti pembelajaran kita pada hari ini dengan benar-benar serius, dan apabila nanti ada yang ingin ditanyakan, ditanyakan. Oke, nah kemarin kita selalu udah belajar tentang diagram kelencar, betul? Oke, skater itu kalau dalam matematika itu namanya diagram kelencar, itu namanya diagram skater. Yang dimana itu kita lakukan dengan mencari dua variabel, yaitu ada variabel dependen dan ada variabel independen. Nah, variabel independen itu apa Ibu? Variabel dependen itu apa Ibu? Nah, kemarin kita udah cari dan buat diagram kelencar dari data tabel frekuensi, yang mana kemarin ada jumlah subscriber sama jumlah penggunaannya, ya kan? Nah, di dalam sini yang menjadi data variabel independen itu adalah rata-rata penggunaannya. Berarti kemarin ada yang 5 jam, ada yang 6 jam, ada yang sampai 10 jam penggunaannya. Apa ada yang digunakan sama dia? Nah, sedangkan yang variabel dependen itu menyatakan banyaknya subscribernya. Nah, kemarin ada yang waktu 1 jam, kemarin berapa? 3,5 ya? Ya. Dari 3,5 itu kurang lebih ada 1.400 subscriber yang dia peroleh dari dia menggunakan YouTube. Oke. Nah, oke, selanjutnya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang regresi linear menggunakan aplikasi Excel. Tapi sebelum kita masuk ke pendalamannya dengan menggunakan aplikasi Excel, Ibu mau kasih gambar sedikit kepada anak-anak. Apa sih Bu regresi linear itu? Nah, oke. Regresi linear itu adalah istilah yang masih satu komponen dengan diagram kelencar. Nah, di sini dinyatakan bahwa ketika dua variabel kuantitatif pada suatu diagram kelencar itu menunjukkan adanya korelasi. Nah, ingat korelasi itu apa Ibu? Masih ingat korelasi itu adalah hubungan. Kayak kemarin antara tinggi umur dengan tinggi badan. Selanjutnya kemarin juga ada rata-rata penggunaan YouTube dengan gayanya subscriber. Nah, ini disebut dengan korelasi. Oke, setelah anak-anak lihat di sini, nih, ketika dua variabel kuantitatif pada suatu diagram kelencar sudah menunjukkan adanya korelasi, kita dapat menggambar suatu garis yang paling tepat untuk mewakili semua data ini. Yang ini disebut namanya titik kelencar.
Trapesius. Selanjutnya garis-garis yang ini, nah disitu ada disebut dengan garis best-fit atau garis yang mewakili semua data yang ada atau titik pencar yang ada. Nah di sini ada yang titiknya ke sini, ada titiknya yang ke sini, ada titiknya yang ke sini. Tapi kita belum tahu kan yang mana titik yang sesuai untuk data yang sedang kita teliti. Misal, contoh, nih di sini. Tapi kan Bu, kita pilih satu garis misal di garis yang di sini. Bu, tapi yang ini nggak kena Bu titiknya. Kayak mana tuh? Dia nggak termasuk lah kayak gitu. Nah di sini memberikan contoh bagaimana suatu garis best fit ini tadi namanya apa? Garis best fit atau garis yang mewakili sebuah titik pencar. Garis ini tidak harus melalui titik-titik tersebut. Nah kita dapat informasi bahwa garis best fit ini tidak harus selalu melewati semua titik yang ada, titik pencar yang ada. Oke, baik. Aplikasinya pada aplikasi Excel. Sebelumnya udah pada tahu kan cara menggunakan aplikasi Excel? Udah. Mungkin nggak tahu, semuanya anak IT. Udah zaman Gen Z ya sekarang. Nggak mungkin nggak bisa yang namanya IT. Oke. Nah sebelum kelas kita dimulai, Ibu minta kepada anak semua untuk membagi kepada berapa kelompok nih kelompok yang tadi hadir sama yang tahu saya. Kelompok. Berarti satu kelompoknya berapa tuh? Oke. Boleh? Ibu yang pilih atau anak-anak semua yang pilih? Yang tentuin sendiri. Pilih. Oke. Biar adil ya. Oke. Nah, semuanya udah kebagi RWD? Oke. Sebelum kita mulai pakai Excel, kita harus tahu ilmu dasarnya. Walaupun kita udah tahu teknologi, tapi harus tahu ilmu dasarnya. Jangan sampai nanti kita tahu yang pakai Excel tapi nggak tahu yang manualnya. Oke, betul kan? Kemarin udah belajar tentang membuat koordinat, udah betul? Betul. Oke, mudah nih. Lembaran pertama, Ibu sajikan sebuah tabel atau diagram kartesius yang dimana di dalamnya udah ada titik-titik koordinat. Nanti tinggal anak-anak tentukan yang mana X-nya, yang mana Y-nya. Seperti biasa, seperti kemarin. Bisa? Oke, di lembaran kegiatan kedua, nih, ada dua tabel. Coba lihat kegiatan kedua. Nah, ada dua tabel ya. Oke. Nah, di dalam itu ada dua tabel, ada dua pertanyaan yang Ibu tanyakan. Coba satu kelompok bacakan apa aja pertanyaannya. Kami. Saya buat diagram pencar sama menentukan sebaran garis best fit dari diagram pencar yang kami dapat. Oke, betul. Nah, tugasnya itu ada dua. Pertama kita buat diagram pencar dari tabel yang lebih tinggi, tabel 1 plus tabel 2, sama yang kedua
B. Itu mana? Yang kiri? Apa nama garis